Semoga dana alokasi umum ya yang tadi disebutkan belum bertambah, semoga di tahun 2024 ini bisa direalisasikan oleh pemerintah pusat sehingga pemerintah daerah tidak kebingungan lagi masalah anggaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Supiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan seleksi P3K untuk formasi tahun 2024 ya. Jadi hari ini kembali ada berita menarik berkaitan dengan hal tersebut. Banyak honorer yang merasa cemas atau khawatir dengan pelaksanaan P3K di tahun 2024 ini. Dan kecemasan yang dialami oleh honorer ini masih sama ya, seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu karena pemerintah daerah dikhawatirkan tidak mengusulkan formasi P3K dengan kuota yang maksimal gitu ya. Karena alasannya klasik, yaitu terkait dengan ketidakadaannya anggaran ya untuk menggaji para P3K yang nantinya diangkat oleh pemerintah daerah tersebut. Jadi walaupun pemerintah melalui Kementerian Pan-RB dan BKN membuka formasi P3K yang cukup besar di tahun 2024, tetapi kalau pemerintah daerah mengusulkan kuota formasi yang tidak maksimal juga sama aja bohong gitu ya. Dan kali ini kita akan coba lihat beritanya ya. Semoga di tahun 2024 ini pemerintah daerah mau untuk mengusulkan formasi yang maksimal pada pelaksanaan seleksi P3K di tahun 2024 ini. Dan langsung saja, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi berkaitan dengan masalah klasik ya, yang bikin honorer cemas, yang sepertinya akan kembali muncul pada pelaksanaan seleksi P3K di tahun 2024 ini. Diberitakan oleh cpnn.com, judulnya Jutaan Formasi CPNS 2024 dan P3K, masalah klasik muncul lagi bikin honorer cemas. Kita coba bacakan ya. Rekrutmen CASN 2024 yang terdiri dari formasi CPNS 2024 dan P3K 2024 menyediakan lowongan formasi yang sangat banyak, yakni mencapai 2.302.543 formasi. Instansi pusat mendapat kuota 429.183 formasi, terdiri dari 207.247 formasi CPNS 2024 dan 221.936 formasi P3K. Adapun jatah untuk instansi daerah tersedia formasi sebanyak 1.867.333, terdiri dari 483.575 CPNS dan 1.383.758 P3K. Formasi P3K 2024 instansi daerah untuk guru sebanyak 419.146, tenaga kesehatan 417.196, dan tenaga teknis 547.416. Total pada seleksi P3K pada 2024 tersedia 1.605.694 formasi yang merupakan gabungan jatah formasi P3K instansi pusat dan daerah. Alokasi CPNS 2024 untuk sekolah kedinasan mencapai 6.027 formasi. Jumlah formasi CPNS 2024 yang dapat dilamar oleh fresh graduate sebesar 690.822 formasi. Pemerintah meminta instansi pusat dan daerah segera mengusulkan kebutuhan CPNS 2024 dan P3K 2024 yang ditenggat hingga akhir Januari 2024. Instansi pemerintah diminta segera usulkan kebutuhan ASN 2024. Demikian judul berita di situs resmi Kemenpan-RB. Saat membuka kegiatan bimbingan teknis persiapan pengadaan aparatur sipil negara 2024 di Jakarta, Selasa 9 Januari 2024, PLT Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pan-RB Abbas Subagja menjelaskan, tahapan awal jadwal seleksi CPNS 2024 dan P3K 2024 ialah pengusulan kebutuhan ASN oleh instansi. Pengusulan kebutuhan CPNS dan P3K 2024 dijadwalkan akan dibuka sampai dengan 31 Januari 2024. Pelaksanaan rekrutmen CSN 2024, kata Abba, jika memungkinkan dapat dilakukan paling banyak 3 kali dalam 1 tahun. Tahap pertama, pelaksanaan rekrutmen CSN 2024 yang terdiri dari seleksi CPNS dan P3K dilaksanakan pada bulan Mei 2024.
Ini ditargetkan nanti bulan Mei sudah dilakukan tes. Dan jika belum, masih kosong lagi, masih bisa tes di berikutnya, kata Aba. Jika jadwal tahapan seleksi CPNS 2023 menjadi acuan, maka diperkirakan jadwal pendaftaran CPNS 2024 dan P3K 2024 dibuka mulai Maret 2024. Masalah klasik usulan formasi CPNS dan P3K. Kasus Pemda mengusulkan jumlah formasi yang jauh dari kebutuhan seperti terjadi pada seleksi P3K bertahun-tahun sebelumnya mulai muncul tanda-tandanya. Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat misalnya, saat ini Pemda setempat melakukan kajian dan penghitungan terhadap kebutuhan ASN 2024 sebagai acuan usulan formasi CPNS 2024 dan P3K 2024. Kami sudah minta masing-masing organisasi perangkat daerah atau OPD menghitung kebutuhan ASN mereka. Jangan sampai kami bilang kurang, tetapi ternyata kelebihan, kata Sekretaris Daerah Kota Mataram lalu Alwan Basri di Mataram Senin 8 Januari 2023. Dia mengatakan, untuk penghitungan dan usulan ASN, daerah tidak hanya menghitung kebutuhan SDM semata, tetapi juga anggaran untuk kebutuhan penggajian. Sementara anggaran gaji ASN tidak boleh lebih dari 30% APBD, itu termasuk untuk gaji P3K. Sementara dana alokasi umum atau DAU hingga saat ini belum pernah bertambah. Oleh karena itu, kata lalu Alwan, pemerintah daerah juga harus bekerja keras untuk mencari sumber-sumber baru pendapatan asli daerah atau PAD dengan mendorong pejabat-pejabat yang mengelola PAD. Sementara itu, Dewan Pembina Forum Honorer K2 Tenaga Teknis Administrasi Indonesia Nur Baiti juga sudah mencemaskan masalah usulan formasi dari Pemda. Dia menyarankan seluruh honorer K2 mengawal di masing-masing daerah agar usulan formasi P3K 2024 bisa dimaksimalkan. Hal senada disampaikan Ketua Forum Honorer Non-Kategori 2 Indonesia Tenaga Kependidikan Sutrisno. Trisno mengaku sudah menyampaikan kepada honorer Tendik untuk mengawal di masing-masing daerah supaya bisa memaksimalkan kuota Tendik termasuk penjaga sekolah agar tidak tercecer dalam pengangkatan P3K 2024. Sayangnya, fakta di lapangan tidak semudah dibayangkan. Sutrisno mengaku menerima laporan dari rekan-rekannya bahwa tidak semua Pemda memberikan respon positif. Jadi rata-rata Pemda menjawab masih terkendala anggaran, kata Sutrisno kepada cpnn.com Rabu 10 Januari 2024. Ya, jadi itulah ya berita terkait dengan kecemasan yang kembali muncul bagi para honorer ya. Karena dikhawatirkan Pemda tidak bisa mengusulkan kuota formasi P3K 2024 yang maksimal, sehingga kesempatan para honorer untuk menjadi P3K semakin kecil gitu ya. Dan alasannya klasik, yaitu karena ketidakadaannya anggaran untuk menggaji para P3K. Dan semoga di tahun 2024 ini ya, karena pada Undang-Undang ASN yang baru atau Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 pada bulan Desember 2024 maksimal itu ya, honorer harus sudah selesai. Semoga Pemda juga tahu terkait dengan hal ini ya, dan mereka bisa memaksimalkan kuota formasi P3K di tahun 2024 ini agar para honorer bisa diangkat seluruhnya menjadi P3K. Dan semoga dana alokasi umum ya yang tadi disebutkan belum bertambah, semoga di tahun 2024 ini bisa direalisasikan oleh pemerintah pusat sehingga pemerintah daerah tidak kebingungan lagi masalah anggaran. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.